Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kahibabir rahmatillah hadada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimin mutalazimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wa alihi amma ba'du. Hadratul mukarramun, para habaib yang sama-sama kita muliakan, selalu kita cintai, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, al-mukarram wal-muhtaram Al-Habib Zain bin Hamzah Al-Habsyi dan Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Hamid, para habaib yang lainnya juga tidak bisa ulun sebutkan, tapi insyaallah tidak mengurangi keberkahan majlis kita pada malam ini. Kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan walafiat, panjang umur, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang beliau hajatkan mudah-mudahan dikabulkan, amin ya rabbal alamin. Dan para alim ulama, para guru-guru agama juga yang tidak bisa disebutkan, mudah-mudahan kita doakan para habaib kita, guru-guru kita yang selalu membimbing kita ke jalan Allah, selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, kabulkan segala hajat-hajatnya, diluaskan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita seberataan yang hadir juga tanpa terkecuali, semoga kita mudah-mudahan mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, bulan yang mulia, marilah kita sama-sama selalu memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa meluangkan waktu, menyempatkan diri kita untuk dapat hadir di tempat yang insyaallah tempat turunnya rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita selalu hadir di majelis tersebut, kita bersolawat, selalu beristighfar, di mana dikatakan tatkala Nabi SAW di Isra wal Mi'rajkan, Nabi masuk ke dalam surga melihat satu sungai, yang mana sungai tersebut mengalir, airnya lebih dingin daripada salju, lebih manis daripada madu, dan lebih putih daripada susu. Sehingga Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Jibril, wahai Jibril, itu punya siapa dan siapa yang akan menikmati sungai tersebut? Lalu kata Jibril, kata itu adalah punya umatmu, yang mana dia liman shalla alaika fi Rajab, bagi umatmu yang selalu bersolawat di bulan Rajab. Jadi ini bulan yang sangat dimuliakan Allah. Apabila kita memuliakan Allah, Allah Ta'ala akan tambah kemuliaannya kepada kita bagi hambanya selalu mentakbirkan daripada bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bulan Rajab ini bulannya Allah. Kenapa dia dinamakan bulannya Allah? Karena bulannya Allah, sehingga Allah menamakan bulan tersebut karena bulan ini bulan perjumpaan antara sang kekasih, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, atau yang dinamakan peristiwa terjadi Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini sangatlah peristiwa yang dinamakan spektakuler, peristiwa yang sangat hebat, yang tidak ada pernah terjadi semenjak alam semesta ini diciptakan, hanya terjadi pada diri Nabi kita Muhammad SAW, yaitu perjumpaan antara Nabi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi kadang awal kita lupakan peristiwa Isra Mi'raj, kadang awal harus kita rayakan, harus kita ingatkan. Kenapa? Karena di peristiwa Isra wal Mi'raj ini banyak hikmah
yang patut kita ambil, banyak hikmah yang patut kita pelajari untuk sebagai contoh kita sebagai kehidupan kita sehari-hari. Yang mana Nabi SAW dikatakan Nabi berjalan ke dalam neraka, Nabi di jalan ke dalam surga. Itu banyak hikmah-hikmah yang patut kita ambil. Jadi peringatan Isra ini sangat luar biasa, yang kadang-kadang kita lupakan. Sehingga dalam Quran, Subhanalladzi maha suci Allah yang telah memperjalankan dengan hambanya di waktu malam. Jadi pada Isra itu di waktu malam. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, dari Baitullah, ilal Masjidil Aqsa, ke Palestina. Alladzi barakna, supaya kata Allah kami berkahi tempat-tempat yang mana Nabi SAW berjalan, haulahu, sekitarnya, linuriyahu, supaya kata Allah kami hendak memperlihatkan tanda kebesaran Allah kepada hamba-hambanya. Apa salah satu kebesarannya? Perjalanan yang sangat singkat apabila ditempuh dengan jarak itu sangat jauh. Ibarat kita itulah apabila dari Mekah itu berjalan ke Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis, ke Palestina itu. Nah, kalau bahari orang berkendaraan kuda itu kurang lebih jaraknya 40 hari 40 malam. Itu berangkat aja, belum pulik lagi, anggaplah kurang lebih 2 bulan. Nah, sedangkan perjalanan yang singkat ini kada bisa kita pikirkan, kada bisa cukup kita imankan aja. Kenapa? Karena di sini Allah nang memperbuat, lain Nabi nang berjalan, Allah nang memperbuat. Sehingga kalau Allah nang memperbuat, berarti kadang-kadang akal pikiran kita untuk bisa menerima kadang-kadang. Jadi artinya apa nang dikisahkan Nabi itu sudah percaya kita. Kenapa? Karena banyak dahulu setelah Nabi Isra wal Mi'raj datang, di waktu itu Nabi bercerita dengan para sahabat kaum kafir Quraisy, bahkan ada yang kadang menerima tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Banyak yang kafir, banyak menjadi murtad. Kenapa? Karena masuk akal. Kenapa? Karena ini kada beriman tadi bangsa. Ada yang beriman jadi murtad. Ayo, perjalanan singkat, padahal Nabi malam tadi kisahnya. Malam tadi aku di Isra wal Mi'raj, masa pulang malam datang subuh. Yalah, perjalanan ini antara ke Baitul Maqdis, karena masuk akal. Belum lagi naik lagi sampai ke langit ke-7, sampai Sidratil Muntaha. Ayo, itu kalau ditempuh puluhan juta tahun hanya kawat. Itu. Tapi harus kita terima dengan iman. Makanya banyak para sahabat, bahkan Abu Jahal pun sampai mengolok-olok sama Nabi itu. Sampai dikatakan Nabi itu bahasa kita menghigau, Nabi caci maki, Nabi dihina. Sampai-sampai jalan Abu Jahal, kalau seandainya bahasa kita nih, ikam ini bisa naik, coba angkat batis satu nih, angkat batis satu, bantu angkat lagi sebijak karena kawat, yalah. Bahasa kita ini terbang lah, lain kayak orang ini kawatnya naik pesawat, naik opolo, percaya kita. Cuma walaupun ini tadi kadang masuk akal, kisah daripada perjalanan Isra wal Mi'raj, Abu Jahal tadi namanya ada beriman. Sehingga min ayatina innahu huwas samiul basir, bahwasanya kami lihatkan kebesaran Allah, kami tanda-tanda ayat kami, bahwasanya itu adalah Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini kenapa jadi terjadi Isra Mi'raj? Dikatakan bahwasanya pada tahun itu Nabi ini mendapat musibah atas kewafatan daripada kakek beliau Abdul Muthalib, yang mana orang yang termasuk kesayangan Nabi, orang yang selalu membela Rasulullah dalam cacian gangguan orang kafir Quraisy, selain daripada Abdul Muthalib yang membela Nabi SAW. Di tahun itu wafat orang yang dicintai oleh Nabi, yang membela, membantu Rasulullah dalam dakwahnya. Karena lawas lagi wafat daripada Sayyidina Khadijatul Kubra, istri tercinta beliau. Tambah sedih lagi Rasulullah, orang yang paling dicintai lagi. Sampai-sampai makanya dikatakan tahun tersebut dinamakan Amul Huzun, tahun keduka citaan bagi Nabi SAW. Sehingga
Allah Subhanahu wa taala ini tahu. Artinya kada hendak membiarkan Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan sedih. Apa? Allah hendak menghibur Rasulullah SAW. Dihibur sama Allah. Tapi kada kegampangan menghiburnya tuh kadang kita nang ngepantai sekrat sana. Kada ke mana ke biduk-biduk atau ke mana ke mall bahasa ini shopping dihibur, ada ke tempat minal masjidil haram ilal masjidil haram. Jadi mun ulang tuh punya sedih apapun lah kita nih mending bawa beribadah aja, pulang ke masjid ketika pulang ke majelis hilang duka cita yalah. Pian tuh punya sedih bawa ke majelis hilang tuh sedih tuh, hilang pusang. Yang penting artinya hilang dulu, tahap bulit itu terus lahir lagi lah. Tadi nang berkat tadi kita nang duduk di majelis itu berkatnya ada aja. Nang sedih jadi gembira, nang sulit jadi mudah. Nah itu. Jadi maksudnya itu keduka cita ini dibawa dengan masalah ibadah. Dibawa masalah ibadah. Jadi ada nilainya juga. Amun yang kita nang bawa nang ke kada manfaat apa itu tambahnya pulang. Nah itu. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah sehingga dinamakan amul huzun, sehingga Allah Ta'ala kadang membiarkan Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan sedih, sehingga Allah Ta'ala menghibur Nabi kita Muhammad SAW. Itu adalah satu riwayat. Dari riwayat yang lain mengatakan kenapa dari terjadi Isra wal Mi'raj ini antara perdebatan antara bumi dan langit. Perdebatan antara bumi dan langit ini bahasa kita itu ini bersaing kedua nih, langit dan bumi bersaing. Saling jar kita tuh berhebat-hebatan. Ujar nang bumi, wae ujar bumi, wae langit. Kita ini sama diciptakan, tapi ada kelebihan. Kelebihan gua apa? Aku ini bisi kota, tempat yang indah. Kan kota-kota itu kan di bumi adanya, yalah. Bumi, tempat yang indah, bangunan yang indah ini macam-macam, yalah. Tapi yang kayak ini kan yang canggih di daerah Timur Tengah, Abu Dhabi, bangunannya mencakar lah, indah. Adanya di bumi, di langit tidak ada. Ujar nang langit lagi, aku ada juga. Aku ada apa? Ada surga diciptakan di langit, neraka. Ada bintang-bintang, ada bulan, ada matahari, saling berhebat-hebatan. Sehingga habis dari debatan tadi, ujar nang bumi, tapi ikam kada bisi satu ciptaan makhluk nang paling hebat. Nang sebab inya kita ini diciptakan. Siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Adanya di bumi itu. Sehingga karena kamu jawab langit tadi, kayak apapun sudah berada Nabi Muhammad paling hebat sudah di antara nomor satu sudah ada. Apalagi banggakan lagi. Lalu menangis langit minta dinaikkan Nabi kita Muhammad SAW. Itu satu riwayat yang mendapat masalah terjadi tentang Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Jadi terjadi Isra wal Mi'raj ini terjadi dari tanggal 27 Rajab sepertiga akhir malam, di malam. Karena situ tempat memang antara sang kekasih bermunajah. Makanya orang tuh kalau sudah lezat nikmat dalam ibadah itu di waktu sepertiga malam. Makanya para waliullah itu kada mau meninggalkan kekasihnya di saat orang lagi tidur berataan ini guring kada mau. Nya bangun. Itu bukan wali-waliullah tuh. Namun kita itu mana? Guring juga. Iya. Itu bukan wali-waliullah tuh gitu sudah jam 2 bangun sampai subuh. Kenapa? Ini karena anak meninggalkan kekasih. Orang lagi nyaman guring, hujan, berpalukan ini. Ini kan mau tetap tinggalkan urusan dunia hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat wa bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijr indal bait, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hijr Ismail. Hijr Ismail Nabi di sisi Baitullah. Dalam riwayat Nabi ini kan disemiratkan di Ka'bah, dekat Ka'bah. Dalam riwayat lain mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah tatkala Nabi sedang berada di sisinya Siti Aisyah. Bahasa kita lagi berabah. Jadi antara jarak Isra Mi'raj ini ada yang mengatakan kurang lebih 2 jam, ada yang mengatakan 1 jam, ada yang mengatakan lebih singkat lagi perjalanan Isra wal Mi'raj ini, seperti orang yang kita ini lah berabah di ranjang, ada kita berabah guring di ranjang,
kita bangun tuh ada hangat loh rasanya. Nah, antara hangat sampai hilang hangatnya tuh berapa menit tuh? Kalau sampai 1 menit 2 menit lah. Ini kan duduk, bangkit, hangat loh masih. Sampai hilang hangatnya itu, kalau lah ngitung berapa detik, berapa menit hilang. Ada yang mengatakan kayak itu. Berarti singkat. Tapi namanya Allah Ta'ala tadi kan nang ampun masa, nang mengatur waktu. Apa yang dikehendakinya itu sudah terjadi. Itu artinya kita kata awak tetap kita terima dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hijr indal bait. Nabi di waktu itu Nabi tawaf. Nabi tawaf, setelah tawaf bahasa kita kalau orang dulu tuh di Mekah itulah kan. Ini kan tahiyatul masjid ini kan tawaf dulu, tambah tawaf salat sunat tawaf. Iyalah, tawaf. Nabi ini bahasa kita duduk santai di masjid dan dalam riwayat mengatakan ditemani oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, sepupu sekali lawan Mama Rina. Sambil kita berkisah, menghibur, bawa pandiran. Tiba-tiba Nabi SAW tidur. Muttajian baina rajulain, Nabi terlentang antara dua laki-laki. Id atahu Jibril wa Mikail, tiba-tiba datang siapa? 2 orang malaikat. Artinya karena tahu yang berdua nih kalau akan guring. Datang malaikat Jibril wa Mikail wa ma'umah malakun akhar, dan beserta keduanya itu ada mengatakan Israfil. Jadi bertiga nang menjemput mengawal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahtamaluhu hatta ja'u bihi Zamzam, sehingga dijemput Rasulullah ini diangkat, dibawa ke tempat sumurnya air Zamzam, sumur air Zamzam. Fastalaqahu ala dhahri, mentelentangkan mereka atas pundak bahu Nabi kita Muhammad SAW. Fatawalahu minhu Jibril, sehingga memalingkan daripada mereka oleh Sayyidina Jibril daripada air Zamzam. Kaima utahiru qalbah, sehingga Sayyidina Jibril hendak membersihkan hati Nabi kita Muhammad SAW. Wa asra'u sadrah, dan menerangkan dada Rasulullah, artinya menghilangkan segala penyakit. Kenapa? Karena Nabi ini hendak berjumpa dengan Allah. Harus dalam keadaan siap, bersih, jasmani dan rohaninya dibuang. Fastakhraja qalbahu, dan mengeluarkan, bahasa kita tuh dibedah dada Rasulullah SAW. Hebat bedahnya. Qalbahu faghassalahu salasata marrat, maka dicuci, diambil hatinya Nabi kita Muhammad SAW. Hatinya Nabi itu diambil. Wa naza'a, maka Nabi min ada, dan dicabut ada sedikit model kayak kita tuh bintik hitam. Bintik hitam di dalam riwayat mengatakan itu hadus syaitan, tempatnya syaitan. Padahal ini sebenarnya Nabi ini sudah bersih. Cuma sebagai hikmahnya, artinya kita ini dengan hendak cara kita membersihkan hati kita ini harus dengan beribadah, harus dengan menuntut ilmu. Sehingga dengan air Zam-Zam tadi bukan semata air Zam-Zam, tapi dipenuhi dengan keimanan, cahaya, sifat hilm, sifat ilmu dituangkan ke hati Nabi untuk membuang daripada kotoran yang ada di hati Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga itu tempatnya dari surga dengan 3 kali tuangan, dibersihkan hati Nabi SAW. Sehingga bukan dibersihkan aja, lalu distempel pundak Rasulullah dengan khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah. Setelah itu fa'abradahu fi sadri wa mala ilman wa ilman wa yakinan, dipenuhi dengan cahaya iman, sifat pemaaf, tidak pemarah, yakin, keislaman. Summa adbaqau summa khatama baina katabih bi khatamin nubuwah summa utiya bil buraq musrajan mulajjaman wa wadabatun abyadut tawil wa qal himar wa dunal bagal. Jadi sehingga Nabi tersebut dicari apa yang pantas yang ditunggang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa tunggangan yang ada di surga? Yaitu
buruk ini di bawah kuda, di atas keledai. Artinya kada gadal kayak kuda dan kada halus kayak keledai, antara keledai dengan kuda. Dan apabila ini berjalan kuda ini, buruk ini, buat kita satu bukit, antara bukit itu kan batisnya 4. Apabila berjalan, apabila naik ke atas gunung itu batis belakang ini bertinggi. Bodoh itu kadang-kadang tunggak gini. Kadang-kadang lurus saja jalannya. Ini hebatnya buruk. Dan ini sekali memandang tuh antara bukit ke bukit langsung sampai. Nah itu hebatnya daripada kendaraan buruk. Dan buruk ini memang kendaraan para zaman nabi-nabi dahulu yang pernah dipakai oleh Nabi Ibrahim, Nabi Adam semua. Itu semua tunggangan para nabi. Itu adalah tunggangan buruk. Yang sudah berada mereka Allah dimasukkan dalam surga. Cari sudah diperintahkan Jibril masuk dalam surga, cari buruk yang mana yang pantas ditunggang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Artinya nampak pakaian Sayyidina Ibrahim kah, bekas tunggangan Nabi si ini kah, dicari-cari. Mereka ini buruk di dalam surga ini kan namanya surga ini tempat ibadah, tempat nikmat. Ada yang lagi santai, lagi nikmat, yang lagi kawin, yang lagi ini nikmat, dicari-cari lagi sibuk nih bahasa kita, sibuk, yang buka-buka, yang kemana-mana. Namanya surga tempat kenikmatan. Sehingga dicari buruk tersebut, ada buruk sikung, halus, kurus pulang, halus, kurus, dalam keadaan menangis, sedih. Didatangi oleh Jibril, wahai buruk, kenapa ikan bahasa kita ini kenapa ikan menangis? Ini surga tempatnya nikmat. Dijawab oleh buruk, wahai Jibril, memang di tempat kenikmatan, tapi dengan kenikmatan surga ini malah mengalahkan segala kerinduan yang ada di hatiku ini selama itu semenjak aku diciptakan tercantum di nama buruk ini bernama Muhammad. Jadi dengan kerinduan tadi Pak, dengan nikmat ini, karena nikmat ini belum hebat, tapi dengan rinduan itu menghilangkan kenikmatan surga itu saking rindunya buruk tadi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ayo, buruk tuh aja rindu loh Nabi. Surga kena dulu aku harus bertamu lawan orang yang bernama Muhammad yang ada di hadiah ini. Nah inilah jar Jibril yang pantas ditunggang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ambil diturunkan ke muka bumi. Setelah melihat Nabi kita buruk, bahasa kita tuh apa? Begagah. Ibarat orang tuh kerindangannya Pak. Mau yang berdapat lawan pacar adalah lawas kada berdapat, tahu di ngaran aja, tahu di namanya aja, tahu lihat HP aja, tapi udah sekali berdapat, kalau tingkah lebih baik. Begagah, lalu ditapak oleh Jibril, ala tastahiyya buruk, kau santai, jangan kau ini sudah orang yang kau rindu-rindukan sebanyak puluhan ribu tahun, katakan 50.000 tahun buruk kau rindu lawan Nabi. Ayo, sehingga itu dinaikkanlah, disentuh dengan tangan yang mulia Nabi kita Muhammad SAW, buruk yang kurus ini jadi berganal, bertinggi, membesar, sehingga riwayat mengatakan Nabi ini kan tinggi nih, dari kaitannya buruk tinggi tadi, tinggi karena kawan Nabi naik, sehingga beliau mengatakan diwujudkan wujudnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Jilani itu diwujudkan sehingga Nabi ini berjajak di pundak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal Syekh Abdul belum diciptakan, cuma sudah diadakan memang di zaman itu. Makanya Syekh Abdul Qadir itu sini berbekas telapak kaki Nabi SAW. Kenapa? Karena pernah Nabi diinjak di waktu Nabi SAW. Itu kemuliaannya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sehingga Allah maraqiba halqun akramu 'ala Allah minhu. Fantalaqa bi Jibril wa an yaminih, sehingga jalan dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Ini ada Isra lah, jalan dulu. Wa an yaminih wa Mikail an yasarih. Sayyidina Jibril sebelah kanan, Mikail sebelah kiri. Wa inda Ibnu Sa'ad, dan mengatakan Imam Ibnu Sa'ad, wa kana akhidhu bi raqabi Jibril, artinya ada yang mengikut pernah apa aja kita tunggangan itu. Nabi ini mulanya di tengah aja duduk, di muka Jibril, di belakang menjagai. Nah, Nabi itu butuh dijaga bujur dalam berkendaraan. Dan pasaru hatta balaghu ardham dzatan. Nabi berjalan sehingga Nabi sampai ke suatu tempat
tempat Jannatul Nakhl ini tempat suburnya kurma. Pohon kurmanya subur. Melihat kebun kurma. Lalu faqala Jibril, najar Jibril, stop. Inzil. Wa sholli hauna, sembahyang kita sini. Sembahyang di sini. Fa'ala Nabi apa nang ujar Jibril aja digawe oleh Nabi. Apa jar Sayyidina Jibril apa umpat aja Rasulullah SAW. Fa'ala summa raqiba, udah sembahyang berangkat lagi. Lalu Nabi ini Sayyidina Jibril bertakun, "Atadri aina sholat?" Wahai Muhammad, tahu kan kau di mana kamu sembahyang tadi? Bahasa kita. Ya Nabi lah. Karena Nabi tahu aja, cuma namanya antara guru lawan tadi seakan-akan bertakun. Lah, qala sholata bi Thaibah. Bi Thaibah wa ilahil muhajirah. Ini engkau sembahyang namanya kampung Thaibah. Thaibah ini kalau dulu sekarang ini namanya Madinah. Makanya dulu Madinah itu sebelum nama Madinah itu kampung Thaibah namanya. Karena datangnya Rasulullah SAW dinamakan kota Madinatul Munawwarah, kampung yang bercahaya. Sampai sekarang Nabi dimakamkan di kota Madinah. Sebelum Madinah itu namanya kota kampung Thaibah, tempat kebun daripada kebun kurma, kebun segar, subur di sana. Makanya kalau bagus memang kurma itu kurma di Madinah, dinamakan kurma apa jauh ini kurma ajwa. Itu memang kebun di Madinah paling bagus kurma ajwa. Wilayah muhajirah. Ya Jibril, inilah nanti tempat engkau hijrah antara ke Mekah menuju ke Madinah. Sampai hijrahnya engkau setelah engkau wafatnya di sini juga. Nah, di sini kampung Thaibah namanya. Kamu kan kota kampung Madinah. Pantalakal Buraq Yahwi, dia naik lagi, berjalan lagi Nabi SAW. Berarti dari Mekah ke Madinah itu berjalan lagi Nabi SAW. Ya doh habiroh hatta adraka tarfah. Artinya berjalan dengan cepat. Lalu kata Nabi SAW, inzil, dia turun, sembahyang dulu sini, sembahyang. Fafala summa raqiba, Nabi memperbuat apa yang diminta Jibril. Lalu Jibril bertanya lagi, atadri aina sholat? Tahukah kalian di mana sembahyang? Dan Nabi la. Qala sholata bi Madyan inda syajarati Musa. Engkau sembahyang tadi di tempat suatu Madyan yang mana ini indah syajarati Musa, ini tempat takalan Nabi Musa ini dikejar oleh Fir'aun. Nabi ini kan dikejar, hendak dibunuh oleh Fir'aun, sehingga Nabi Musa diperintahkan Allah untuk bersembunyi dinamakan syajarah. Ada nama pohon sampai sekarang masih ada, kalau syajarah pohon itulah Nabi Musa bersembunyi sehingga diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari kerjaan Fir'aun, sehingga Nabi sembahyang di situ. Nah, tadi mengetahui sejarah di syajarah Madyan, tempat berlindungnya Nabi Musa dalam takala kejaran daripada Fir'aun. Sehingga berangkat lagi Nabi SAW sambil berjalan terus sembahyang 2 rakaat. Lalu kata Nabi Jibril, turun sembahyang 2 rakaat. Lalu setelah itu, tahu kan kau di mana kau sembahyang tadi kalau bahasa kita? Jar Nabi kata tahu, engkau sembahyang di Bukit Tursina. Bukit Tursina ini tempat bukit yang mana tempat antara percakapan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa ini karena kayak Nabi kita ini harus bercakap dengan Allah, itu di mana tempat awal. Sedangkan Nabi Allah Musa ini harus di Bukit Tursina dulu. Karena kawan di tempat berumah, karena kawan di sini, karena kawan harus tempat naik dulu ke Bukit Tursina. Bahkan kemuliaan dari Nabi kita Muhammad jauh dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu naik ke dalam Bukit Tursina, Allah perintahkan untuk memacul sendal. Ya Musa, ikhlaqna alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ke Bukit Tursina suruh melepas sandal. Nabi kita Muhammad SAW tak kalah anak naik berjumpa dengan Allah. Anak Nabi ini kan orang adabnya luar biasa. Artinya melepas sandal itu pakai ya Rasulullah Jibril. Pakai, jangan pakai. Sehingga pakai anak Nabi melepas sandalnya. Jangan ada, tetap ikut sandalmu. Anak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa aja kita namanya? Trompa. Banyak trompa itu itu banyak kemuliaannya. Kenapa? Karena trompa Nabi itu trompa yang pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Itu tempatnya berkata-kata antara Nabi Allah Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah daripada sedikit hikmah antara peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikitlah. Kita bulan Mi'raj kita kisah Isra Mi'raj aja sampai kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan walafiat, panjang umur, mudah-mudahan mendapat keberkahan dengan berkat Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya rabbal alamin. Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.